Film dibuka dengan suara Pak Bedu yang menceritakan bahwa di daerah barat ada sebuah legenda Ghost Rider. Ghost Rider itu sendiri merupakan manusia yang melakukan perjanjian dengan iblis. Selama bertahun-tahun, Ghost Rider dikirim ke desa San Faganza untuk mengambil perkamen yang dikenal sebagai kontrak San Faganza, di mana kontrak tersebut berisi kekuatan 1.000 jiwa jahat. Setelah Ghost Rider mendapatkan kontraknya, ia mengetahui bahwa kontrak San Faganza adalah kejahatan murni untuk menguasai bumi. Jadi, ia memilih untuk mengkhianati Raja Iblis dan kabur darinya. Ratusan tahun berlalu, kemudian Sin berpindah ke sebuah karnaval, di mana akrobatik bernama Breaker Blast dan putranya Johnny Blaze tampil di landasan Hot Wheels menggunakan sepeda motor. Mereka trail-trail memasuki lingkaran api dan berhasil membuat penonton terkagum atas aksinya. Setelah pertunjukan selesai, Burton memarahi Johnny karena tadi dia pamer dan bersikap ceroboh hanya untuk mengesankan pacarnya. Burton merupakan pecandu rokok berat, walaupun sudah batuk parah tetapi ia tetap merokok. Pada saat itu juga, Roxanne datang ke bengkel Burton. Burton menyadari kalau anaknya adalah remaja yang masih membutuhkan pacaran. Ia pun menyuruh Johnny untuk mengajak Roxanne jalan-jalan. Kemudian, keduanya pergi ke bawah pohon beringin untuk membahas masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Roxanne mengungkapkan bahwa ayahnya akan mengirimnya ke kota. Tentu saja, Johnny tak setuju karena ia masih sakni dengan Roxanne. John memiliki rencana, yaitu mengajak Roxanne melarikan diri bersama dan menjalani hubungan mereka dengan bebas. Roxanne pun setuju dan meminta Johnny untuk menjemputnya di bawah pohon ini. Sepulangnya dari pohon beringin, Johnny melihat ayahnya sedang tertidur lelap di kursi sambil memegang rokok. Kemudian Johnny secara diam-diam mengambil rokoknya dan membuangnya di keranjang sampah. Di dalam keranjang sampah, Johnny menemukan sebuah surat pemberitahuan dari rumah sakit yang isinya tentang penyakit kanker stadium akhir milik ayahnya. Johnny pun terkejut karena baru tahu kalau ayahnya memiliki penyakit kanker. Kemudian saat Burton terbangun, Johnny segera pamit ke bengkel untuk mempersiapkan sepeda motornya melakukan perjalanan bersama Roxanne. Ketika Johnny sedang memasang busi, tiba-tiba ada pria tua bertongkat datang. Dia adalah Raja Iblis bernama Mephistopheles. Mavis memicu Johnny bahwa suatu saat nanti Johnny akan menjadi pengendara untuknya. Mavis juga menyebut-nyebut dan menawarkan kesembuhan ayahnya, layaknya seekor kuda yang siap berlari. Johnny pun tertarik sambil bertanya, apa yang bisa saya berikan sebagai balasannya? Kemudian Mavis menjawab, jiwamu. Johnny dengan begonya menerima Mavis dan bersedia menandatangani sebuah kontrak di atas kertas. Ketika John membuka suratnya, John tak sengaja tertusuk seng yang membuat tetesan darahnya jatuh tepat di lokasi tanda tangan. Mavis pun segera memberhentikan John dan mengucapkan tetesan darah tersebut adalah tanda tangan yang sangat sesuai. Johnny secara ajaib terbangun dari tidurnya di pagi hari. Ia mendapati bahwa Burton benar-benar sangat sehat. Burton mengaku bahwa kankernya sudah menjadi apem. Sekarang badannya seperti kuda yang sangat sehat. Johnny pun tercengang karena ternyata perjanjian tadi malam adalah benar-benar nyata. Di hari ini juga, Burton mencoba atraksi baru untuk para penonton, yaitu melompati cincin api yang besar. Burton juga menyebutkan keinginannya yang ingin melompati sebuah helikopter. Sebelum melakukan pertunjukan, Burton melihat bahwa Johnny sedang berkemas-kemas pergi. Johnny memberitahu ayahnya bahwa dirinya akan membawa Roxanne pergi. Iba dengan sikap anaknya, Burton pun merestui John dan membiarkannya pergi bersama Roxanne. Kemudian scene berpindah ke pertunjukan Burton. Pertunjukan Burton tidak berjalan dengan lancar. Ia mengalami crash karena melihat sosok pria tua di ujung rintangan. Johnny yang belum keluar dari karnaval mendengar suara gaduh. Ia pun segera ke pertunjukan dan mendapati kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Sedangkan Mavis tertawa bahagia ke arah John. Johnny yang merasa sangat bersalah mencoba mencari Mavis. Ia mengendarai motornya ke peternakannya. Di tengah jalan, motor Johnny tiba-tiba tersandung yang membuatnya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pada saat itu juga, Mavis muncul. Johnny benar-benar sangat marah karena Mavis telah membunuh ayahnya.
Mepis pun menjawab bahwa dirinya hanya menawarkan kesembuhan Burton. Mepis lalu memegang tubuh John dan menyebutkan bahwa suatu saat nanti Johnny akan menjadi Ghost Rider untuknya. Mepis juga bersumpah akan membunuh siapa saja yang bakal mengganggu rencananya termasuk perasaan cinta. Setelah Mepis pergi, Johnny putuskan untuk berkelana. Ia menghiraukan Roxanne yang sudah menunggu di bawah pohon beringin. Singkat cerita, scene berpindah ke 10 tahun kemudian. Johnny kini menjadi akrobatik paling terkenal karena rintangannya yang mematikan. Johnny memulai aksinya dengan melompati deretan 10 truk. Ketika melintasi setengah lompatan, Johnny menutup matanya dan melihat ingatan saat dirinya tanda tangan kontrak dulu. Setelah Johnny membuka matanya, ia secara ajaib sudah di lintasan akhir. Tapi sayangnya, roda depan kepleset yang membuat Johnny terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Semua kru termasuk teman Johnny bernama Max segera mendekati dan mendapati bahwa Johnny hanya mengalami cedera ringan. Hal itu membuat para penonton terkagum dan membuat nama Johnny semakin dikenal. Setelah pertunjukan selesai, Johnny, Max, dan krunya kembali ke markas menggunakan truk. Di dalam perjalanan, mereka menonton TV yang menampilkan seorang pengendara melompati lapangan sepak bola dari gawang ke gawang. Hal itu membuat Johnny terpancing untuk melakukan atraksi yang sama, melintasi lapangan bola tetapi dengan rintangan yang lebih mematikan. Max lalu mematikan TV-nya dan mengungkapkan bahwa dirinya percaya kalau Johnny memiliki malaikat. Karena kecelakaan barusan seharusnya Johnny sudah meninggal dunia. Di sisi lain, sosok pria aneh berbaju hitam terlihat sedang mendatangi klub malam di padang tanah. Ia adalah Blackheart, putra dari Mepis. Black menghadap penjaga klub bernama Udin. Udin dengan tegas melarang Black untuk masuk. Kemudian, Black menusuk tubuh Udin dengan jarinya yang membuat Udin secara ajaib berubah jadi mayat. Ia memasuki klub dan membunuh semua pengunjung di sana termasuk Mbak Yeni. Setelah itu, Black memanggilkan iblisnya yaitu Gracio yang memiliki kekuatan tanah, Willow kekuatan air, dan Abigor si angin. Alasan Black memanggil ketiganya yaitu untuk menemukan kontrak San Vacanza, di mana Black ingin menggunakan kontrak tersebut sebagai kekuatan untuk menguasai bumi. Pada saat itu juga Mepis datang. Ia memperingati Black agar tak ikut campur mencari kontrak San Vacanza. Namun Black tetap bersikeras dan malah menantang ayahnya untuk mengalahkan Ghost Rider-nya. Ternyata ayah dan anak ini selek hanya karena kontrak San Vacanza. Singkat cerita, pertunjukan berikutnya pun dimulai. Kali ini Johnny akan melompati lapangan sepak bola dari ke gawang ke gawang. Max sebagai teman yang baik mempertimbangkan Johnny agar tak melakukannya. Karena jika gagal, Johnny bakalan modar. Johnny pun menghiraukannya dan meminta Max untuk mengantarkannya ke titik start lompatan. Di dalam perjalanan, banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarai Johnny. Namun Johnny tak mau karena tenggorokan sedang sakit. Seorang wanita lalu mengatakan dia akan mau berbicara jika aku yang mewawancarainya. Wanita tersebut tak lain dan tak bukan adalah Roxette yang kini telah menjadi wartawan. Wujudnya yang aduhai membuat sakna Johnny kambuh. Johnny akhirnya mau diwawancarai oleh Roxanne, tetapi ia malah melontarkan pertanyaan yang mengungkapkan hubungan mereka dulu.